Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing bagaimana cara instalasi OBS. Di mana aplikasi OBS ini adalah aplikasi untuk melakukan live streaming, baik live streaming untuk tutorial ataupun main-main game ya biasanya. Nah, di kesempatan ini saya akan share dari awal ya, dari instalasi sampai bagaimana cara penggunaannya, baik dari sisi perangkat, apa saja yang harus dipakai, lalu cara setting untuk audio, kamera, dan lain sebagainya. Oke, lanjut aja guys. Inilah OBS Studio, di mana OBS Studio ini adalah berfungsi untuk melakukan live streaming ya. Jadi live streaming di Facebook, di YouTube, atau di media-media lain seperti Instagram dan Shopee ya. Kecuali yang Tokopedia itu belum bisa. Langkah pertama, silakan kalian download OBS Studio-nya di obsproject.com, lalu pilih Windows ya kalau Windows. Di sini juga tersedia buat Mac dan Linux. Kebetulan di sini saya pakai Windows, jadi pilihnya Windows dan hasil downloadnya akan seperti ini. Langsung saja kalian install. Caranya bisa di double klik atau klik kanan Open Administrator. Hari ini kita belajar aplikasi yang namanya OBS. Jadi OBS ini adalah aplikasi untuk melakukan live streaming guys. Live streamingnya bisa di Facebook, YouTube, di Shopee ya. Terus di Nimo TV, di banyak media-media yang bisa melakukan live streaming. Jadi selama menyediakan server key dan key-nya itu sendiri, kalian bisa melakukan live streaming menggunakan OBS. Jadi ini live-nya menggunakan PC atau laptop ya. Di sini kita belajar dari awal ya, dari mulai instalasi, dari mulai download, instalasi, dan beberapa setting yang harus kalian siapkan, baik dari sisi perangkat dan dari sisi software. Pertama kalian download. Di bagian install ini kalian tinggal naik aja guys sampai selesai. Jangan lupa siapkan minum dan kopinya guys, karena kali ini akan rada lama ya pembahasannya, karena kita akan dibikin satu video mulai dari download tadi, install, setting, dan perangkat-perangkat yang dipakai. Sambil nunggu instalasi, kita bahas perangkatnya dulu yang harus disiapkan ketika teman-teman mau melakukan live streaming. Yang pertama mic-nya bisa bawaan headset seperti ini. Ini ada mic-nya. Ini untuk kali ini saya gunakan mic ya. Di video sebelumnya saya telah bahas bagaimana cara setting untuk mic yang kayak gini ya, pakai BM800. Terus pakai shortcut apa ya, lupa lagi tuh namanya. Untuk kali ini kita bahas yang standar ya. Standar itu artinya peralatannya tidak terlalu banyak. Pertama kalian hanya cukup menggunakan mic bawaan headset. Lalu menggunakan cam. Di sini camnya saya gunakan Logitech ya, yang standar, yang kecil. Udah segitu guys. Jadi cuma dua alat, tidak menggunakan soundcard ya. Tapi kita bedakan dengan yang menggunakan peralatan lain seperti soundcard dan lain sebagainya. Oke, di sini instalasinya sudah selesai. Kita tinggal klik finish. Dari sisi aplikasinya nanti kita bahas bagaimana cara membuat scene ya. Jadi ada scene start, ada scene live, dan scene isoma ya, istirahat. Lalu ada scene buat setting. Nah, di sini kalian bisa pilih yang widget ya. Jadi artinya otomatis si aplikasi akan menyesuaikan dengan perangkat yang kalian gunakan. Oke, setelah masuk ke menu seperti ini, kalian pilih yang atas, optimize for streaming, recording, and secondary, lalu next. Di bagian base atau kanvas resolusi, silakan pilih sesuai dengan monitor yang kalian pakai. Di sini kebetulan saya akan pakai yang monitor 1 untuk di live streaming kan. Lalu FPS-nya pilih yang 60 sampai 30, atau bisa juga kalian pakai yang 30 ya, biar lebih cepat. Lalu next. Di bagian stream informasi, di sini kalian bisa pilih servisnya ya. Yang tersedia di OBS adalah Twitch, YouTube, Facebook, Stream, IO, Twitter, dan atau bisa juga show all ya. Kalau show all di sini muncul semuanya nih guys. Jadi kalian silahkan pilih server untuk melakukan live streaming. Sebagai contoh, kali ini saya akan pakai live-nya di YouTube. YouTube mana YouTube tadi?
Nah ini YouTube ya, YouTube ada dua, kalian bisa pilih yang HLS atau yang RTMPS. Jadi kita pilih yang RTMPS, RTMFS, RTMPS, lalu kalian konekkan. Maka dengan otomatis akan membuka browser untuk melakukan koneksi ke YouTube kalian. Di sini akunnya saya pilih yang ini. Lalu di sini karena satu akun beberapa channel, untuk channel kali ini saya pilih yang Rantek. Izinkan. Oke, sudah masuk ya. Setelah itu kalian ini bisa close. Tutup lalu connect. Nah, di sini kalau sudah tulisannya disconnect akun, artinya si OBS kalian sudah connect ke YouTube. Dan di sini juga akan ditampilkan nama dari channel kalian ya. Lalu klik next. YouTube akan mengecek final result ya, akan ngecek bandwidth yang sesuai dengan kuota atau dengan layanan internet yang ada di tempat kalian. Testing bandwidth di sini. Oke, 100% hijau artinya sudah bagus. Lalu berikutnya, oke, setelah itu apply setting. Nah, ini artinya kalian sudah mengkoneksikan live streamingnya ke YouTube. Lalu bagian chat ini kalian bisa ditarik ya, di bagian atasnya ini nih, tarik lalu pindah ke bagian kiri atau di mana enaknya aja guys, bebas ya. Saya biasanya simpan di sini. Nah, jadi yang setting di YouTube tuh akan tampil di sini. Nah, setelah selesai lalu kalian masuk ke bagian setting di bawah di sini, karena ada beberapa part yang harus disetting terlebih dahulu. Yang pertama di bagian general kalian abaikan dulu sementara, lalu ke tab yang kedua yaitu stream, tadi sudah disetting ya. Lalu berikutnya ke bagian output. Output di sini kalian bisa pakai ini, defaultnya kan 10.000 atau bisa kalian sesuaikan dengan kecepatan internet kalian ya. Jadi kalau makin besar dirasa nge-lag kalian bisa turunkan. Tapi sebelumnya lupa nih, bagian output modenya pilih yang advance biar di sini banyak ya tampilannya. Untuk bagian streaming encodingnya kalian pakai yang PGA. Nah, ini artinya PGA ya. Kalau cuma ada ini boleh kalian pakai yang ini, tapi kalau ada PGA tambahan biasanya di sini muncul. Pilih PGA yang eksternal ya. Lalu untuk outputnya ini akan disesuaikan dengan monitor kalian. Lalu ke bagian rate di sini pilih yang CBR. Lalu bitrate-nya di sini saya pakai biasanya 7500 ya. Atau kalau misalkan lag kalian bisa turunkan ke yang aturan tadi defaultnya 2500. Lalu untuk keyframe isi aja 2, quality pilih aja quality, lalu di sini pilih main, GPU-nya kosongkan. Berikutnya ke bagian recording, pilih di sini yang standar aja ya, standar. Ini buat record, tidak ada hubungannya dengan stream. Lalu di bagian audio kalian bisa abaikan dulu untuk sementara. Ini juga diabaikan. Jadi kita di bagian output ini kita setting yang bagian streamingnya aja. Berikutnya ke bagian audio. Audio di sini simple rate-nya kita pilih yang 48, channelnya oke, stereo. Lalu untuk desktopnya default aja ya. Desktop kedua diabaikan. Nah, di sini mic yang akan kalian pakai adalah yang pertama, mic harus dipakai salah satu. Misalkan kita pakai yang, kebetulan saya di sini pakai yang mikrofon 2 USB audio device, jadi yang ini ya. Sudah cukup satu. Lalu di bagian meter ke bawah bisa kalian abaikan ya. Oke, lalu bagian video. Nah, ini yang paling penting. Video yang akan tampilnya di streaming kalian bisa setting di sini sesuai dengan kebutuhan YouTube. Biasanya standarnya di 1920 kali 1080, atau bisa juga kalian pakai yang 1280 720. Untuk kali ini saya pakai yang ini aja ya. Lalu ini samakan. Dan untuk bagian downscale-nya pilih yang ketiga ya. Lalu FPS-nya
fps nya 30 aja. Selesai guys, lalu apply dan oke. Itu untuk bagian di setting. Oke, berikutnya masuk ke bagian scene. Nah, di sini sebetulnya kalian bisa membuat beberapa scene. Misalkan ini scene star misalnya. Lalu yang scene kedua misalkan live. Lalu berikutnya misalkan nama scene-nya selesai ya. Atau istirahat dulu ya. Chat. Lalu yang terakhir misalkan bagian penutup. Jadi ini intro ya kan. Intro. Nah, untuk pertama yang bagian intro saya akan masukkan satu video. Caranya kalian diklik dulu intronya, lalu masuk ke bagian source. Lalu klik plus. Di sini ada beberapa yang bisa kalian tambahkan. Yang pertama audio input capture. Jadi dari mic ini untuk masuk ke live tinggal klik audio. Bisa pilih yang mic atau aux. Cek. Nah, ini ya. Lalu kedua saya akan masukkan video. Untuk video pilihnya di sini adalah source ya, ini media source. Media source, lalu namanya misalkan intro ya. Video intro, oke. Lalu di browse. Nah, kalian arahkan di mana videonya berada. Coba yang ini ya. Oke. Dan jangan lupa kalian checklist yang loop. Jadi nanti videonya akan berulang-ulang selama tidak ada perpindahan scene. Nah, bisa kalian lihat di sini ada video intro. Ini untuk soundnya ya, suaranya. Jadi kalau mau mematikan suaranya kalian tinggal klik seperti ini. Jadi ini akan tidak ada suaranya. Oke, lanjut ke scene kedua, misalkan untuk live-nya. Jadi ketika selesai intro, lalu nyambung ke scene kedua live. Nah, kalian masuk lagi ke bagian source, lalu plus, pilih display capture. Ini misalkan kita mau nambahin halaman monitor yang ini ya. Yang pertama nih, saya di sini kalian tinggal pilih display capture. Misalkan kasih nama monitor 1. Oke, ini otomatis. Lalu jangan lupa di checklist capture kursor. Jadi nanti kursornya ikut kerekam juga. Oke. Nah, setelah ini agar penuh full kalian bisa tarik manual seperti ini. Atau bisa juga klik kanan lalu transform. Dan di sini pilih apa ya? Ini screen to screen. Nah, jadi akan langsung menyesuaikan full ya. Oke, berikutnya di sini mic sudah ada, lalu di sini layar sudah ada, dan sekarang tambahkan kamera ya. Kamera itu namanya di sini adalah video capture device. Nah, yang ini ya. Oke. Lalu kalian di sini pilih cam yang tersambung ke komputer kalian. Nah, ini kebetulan kameranya sedang dipakai. Jadi saya akan matikan dulu yang di recording ini ya. Oke, di recordnya sudah dimatikan. Jadi artinya di tampilan video ini tidak ada kamera dan saya akan pindahkan ke sini. Jadi di sini saya pakai kameranya namanya Logitech HD Webcam C270. Lumayan ya buat live itu agak jelas. Lumayan bersih lah. Lalu aktif. Maka di sini akan muncul kamera seperti ini dan defaultnya seperti ini. Jadi ada di atas ya. Tinggal kalian diklik tarik-tarik. Bisa ditempatkan di mana kalian mau ya. Oke, tinggal dikecilin seperti ini. Nah, ya, bisa di sini dan dimanapun. Terus ini bagaimana agar si tampilan backgroundnya hilang, jadi transparan. Nanti kita setting di bagian akhir ya. Oke, sudah selesai. Apalagi sudah sih gitu ya. Kalau untuk live tampilan yang standar, jadi ada monitornya, ada kameranya, lalu kalian tinggal klik start streaming. Ini udah langsung live guys ya.
Nah, berikutnya bagaimana cara menampilkan chat di sini atau ada notifikasi ketika ada yang donasi, ada yang like atau subscribe. Kalian bisa lihat di video bagian ini ya di atas. Saya sudah sertakan nih. Sudah dibahas sebelumnya. Lalu berikutnya bagaimana cara menghilangkan background hijau ini. Mudah sekali guys. Jadi kalian tinggal klik kanan di videonya lalu pilih filter. Lalu tambahkan filter yang namanya chroma key. Jadi bukan yang atas ya, yang bawah. Plus lalu chroma key. Oke. Nah, ini defaultnya langsung hilang ya karena di sini udah dipilih green. Jadi kalian tinggal menggeserkan yang ini aja nih. Ini geser. Nah, seperti ini. Lalu ini masih ada ya bintik sedikit. Nih, masih ada hidup. Kalian geser yang bagian bawahnya. Nah, oke ya, sudah selesai. Lalu close. Maka di sini sudah nih ya. Begitu guys, mudah kan? Lalu di sini, lalu berikutnya kita tes ya, apakah berjalan atau tidak. Tinggal kalian klik start streaming, tapi sebelumnya kalian harus masuk dulu ke manage broadcast. Di sini judulnya misalkan testing live, ya. Lalu deskripsinya ini hanya percobaan live. Privasinya public lalu atau ini aja ya private biar tidak orang lihat. Lalu kelompok atau kategorinya kita masukkan ke bagian teknologi. Ini kalian pilih yang bebas, bisa no untuk anak-anak atau buat anak-anak. Lalu thumbnailnya contoh saya masukkan yang mana ya? Thumbnailnya ini ya, misalkan. Lalu tinggal create broadcast. Ini sudah nyambung. Jadi kalau kita lihat di YouTube-nya, coba kita lihat guys. Akan ada live yang ngegantung, jadi masih menunggu. Nah, kita cari rantek. Mana belum muncul ya? Oh lupa guys, ini loginnya bukan menggunakan rantek ya, beda akun. Jadi kan tadi privasi, jadi tidak bisa ada yang lihat. Jadi kita pindah dulu ke rantek. Live-nya kok di sini di konten, lalu ke bagian live. Nah di sini sudah ada ya. Tapi karena privasi, jadi tidak bisa ada yang lihat. Jadi kita coba yang public. Publish. Oke, kita lihat di sini, tinggal di reload aja ya. Nah, muncul ya, test live. Jadi delay-nya biasanya 5 sampai 10 detik. Ya, kayak gini. Oke. Gampang guys, di Brana juga muncul nih biasanya kalau akunnya milik sendiri. Atau kita gunakan akun yang lain. Maka akan keluar di sini di notifikasi karena akun ini subrek ya ke notif ke akun yang ini tuh kelihatannya. Oke, gampang dan mudah gitu aja cara melakukan live streaming dari OBS, dari mulai download, install dan beberapa setting. Lalu berikutnya yang paling penting juga kalian harus setting di mic ya. Di sini harus ada yang disetting agar suaranya lebih bersih dan lebih keras dan tidak ada noise. Kalian bisa lihat di video yang ini. Oke, untuk kali ini segitu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.